Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Today we will discussion about number 10. Kita akan membahas tentang soal OSK 2018 nomor 10. Insyaallah hari ini 10 Januari 2019. 2019 berarti tahun baru ya. Di sini di nomor 10 ini ada soal tentang struktur dari genom suatu virus. Sini ada gambarnya. Ini gambar A ini adalah gambar di bawah mikroskop, kemudian ada visualisasinya. Kemudian di sini ada struktur gen, ada anten DNA, ada segmen yang mengkode protein, ada titik ori dan sebagainya. Ada jenis protein yang akan dihasilkan, ada core protein, ada protease, salah satu jenis enzim, ada fiber, protein struktural, seperti itu. Di sini seperti biasa kita akan menentukan ini ada pernyataan yang benar atau salah. Yang pertama kita baca dulu. Virus memiliki open reading frame yang tumpang tindih pada unta yang berlawanan. Kalau teman-teman sudah paham apa itu open reading frame, itu adalah salah satu metode yang digunakan biasa untuk menentukan posisi letak gen dalam suatu DNA suatu makhluk hidup. Tapi biasanya ini dipakai untuk makhluk hidup tingkat rendah, misalnya seperti ini, seperti virus. Di sini saya sudah buat salah satu pembahasan, ada file tertentunya. File tertentunya. Ini di bagian A ini kita lihat pernyataannya. Virus memiliki ORF yang tumpang tindih pada unta yang berlawanan. Sebenarnya apa itu ORF? Jadi ORF itu di sini teman-teman saya perlihatkan teman-teman sebuah gambar di mana sebenarnya itu letak posisi ORF. Jadi ORF itu adalah sebuah tempat di mana gen itu berada. Jadi dia terletak antara start codon berakhir sampai stop codon ya. Tapi stop codon itu tidak termasuk dari ORF, kan, ingat. Karena stop codon itu misalnya AGG ini dia tidak mengkode protein ya. Dia tidak mengkode asam amino seperti itu. Intinya di sini adalah tumpang tindih pada unta yang berlawanan. Saya sudah crop di sini. Ini segmennya. Tumpang tindih ya. Ingat, ORF itu berperan dalam mendeteksi gen yang ada pada DNA. Kalau kita lihat di sini, ada banyak jenis protein yang dihasilkan dan ternyata pada segmen yang sama itu dihasilkan protein yang berbeda. Seperti misalnya yang ini ya. Ini ada protein dengan segmen yang panjang, kemudian yang pendek ini. Ini kan yang pendek ini, yang I1 ini. Ini kan ada urutan sekuennya ya. Yang sama dengan ml, tapi dia menghasilkan protein yang berbeda. Ingat, konsekuensi dari ORF yang tumpang tindih di mana saya sudah jelaskan tadi bahwa ORF itu dimulai dari start codon sampai berakhir sampai sebelum stop codon. Berarti nanti akan ada konsekuensi dari ORF yang tumpang tindih adalah nanti akan ada protein yang berbeda dihasilkan dari segmen yang sama. Seperti itu. Entah itu awal titik dari ORF-nya, misalnya di sini titik dari start codonnya berbeda atau sama. Jadi kalau kita lihat dari pernyataan ini benar ya. Ini ada tumpang tindih. Kalau misalnya teman-teman
kurang paham tentang kode apa itu RF, ya ini sebenarnya soal ini bisa dijawab tanpa kita tahu apa itu RF. Lihat saja di sini kan, kalau di sini dari segmen awal DNA-nya, kemudian ini adalah segmen dari hasil transkripsinya, itu kita sudah bisa jawab. Kemudian yang kedua, untai DNA, dua untai DNA pada segmen yang sama dapat mensintesis protein yang berbeda. Kalau kita lihat lagi kembali dengan gambar yang sama ini, ya bisa atau tidak? Bisa, seperti ini. Misalnya untai yang pertama ini kan dia bilang dua untai, berarti kita hitung ini untai 1 dan untai 2. Kalau kita lihat di sini, ya tentu saya sudah jelaskan dari bagian A bahwa ketika ada ORF yang tumpang tindih, maka akan ada protein yang dihasilkan dari segmen yang sama, tapi proteinnya berbeda seperti ini. Segmen ini kan akan menghasilkan protein yang berbeda. Kemudian ini juga, tapi ada kesamaan segmennya. Seperti ini juga ya. Ini untai yang kedua ini, E2E, itu punya segmen yang sama dengan ini, E2, walaupun tidak sama panjangnya ini, tapi ada kesamaan urutan sequence dari segmen ini ya, segmen gennya, sequence DNA triplet basa nitrogennya ada yang sama. Sepahaman saya dari pernyataan B ini. Sama juga seperti E3, kemudian ini ML kan ada segmen yang sama. Seperti itu yang saya pahami dari pernyataan ini. Jadi ini benar. Kemudian yang ketiga ada yang ketiga ini protein kimera ya. Protein kimera ini dapat terbentuk dari fusi beberapa protein. Walaupun sebenarnya ini pernyataan ketiga ini tidak secara langsung berkaitan dengan soal. Artinya di soal itu apa ya? Tidak ada pembahasan tentang protein kimera. Cuma ada kalau secara konsep ya ada. Bagaimana itu dua gen itu disatukan menjadi sebuah gen kimerik. Di sini kalau kita tidak terlalu jeli membaca, maka kita mengatakan oh ini benar karena dari fusi protein. Selain itu mungkin teman-teman juga paham bahwa tahu dan bahwa protein kimera itu nama lainnya yaitu adalah protein fusi protein. Ya, fusion protein atau protein fusi. Tapi ternyata kalau kita lihat dari prosesnya, ternyata pernyataan ini salah. Kenapa? Karena sebenarnya protein kimeri ini bukan dihasilkan dari fusi beberapa protein. Misalnya ini toh, protein A ditambah protein 1 tambah protein 2 difusi dengan protein 2 dengan protein kimeri, melainkan gen ya, gen yang akan menyandikan protein 1, gen 1 dan gen 2 yang akan menyandikan protein 2 itu difusi menjadi gen kimerik. Nah, gen kimerik ini akan menghasilkan protein kimerik. Jadi tidak langsung protein 1 dan 2 yang difusi, tapi gennya. Jadi kalau tepatnya di sini, kalau pernyataan yang tepatnya ya, itu protein kimeri dapat terbentuk dari fusi beberapa gen dari gen yang menyandi protein. Jadi bukan protein yang yang difusikan. Seperti itu teman-teman. Oke, bagian D ya. Beberapa transkrip primer mengalami splicing untuk menghasilkan mRNA yang berbeda. Kalau teman-teman sudah tahu apa itu splicing, splicing itu kan seperti ini ya. Ini ada UTDNA. UTDNA itu teman-teman ada yang segmen yang tidak menyandikan gen, ada yang menyandikan gen. Nah, ini segmen ABC ini tidak menyandi, yang huruf ini tidak menyandikan gen ya. Jadi dia tidak, sebenarnya secara fungsional dia kurang berfungsi dalam proses pembentukan protein. Tidak berfungsi sama sekali sebenarnya. Jadi ada namanya gen-gen yang tidak bermanfaat ya. Bukan gen-gen ya, segmen-segmen. Kemudian ini yang angka 1, 2 sampai 7 itu ya, itu adalah segmen yang menyandikan gen. Jadi proses splicing itu akan kita akan get out kan ini ya, get out from the segment ya. Segmen A sampai F akan kita hilangkan sehingga tinggal segmen 1 sampai 7 yang akan ada. Nah, ini kan misalnya seperti ini ya, teman. Kalau kita flashback kembali ke materi dasar,
DNA kan akan ditranskripsi menghasilkan mRNA yang sebelum splicing. Jadi mRNA sebelum splicing itu masih ada segmen A sampai G itu yang tidak bermanfaat. Kalau sudah splicing maka ini yang A sampai G ini dipotong, kemudian 1 sampai 7 itu disambungkan. Nah, di sini letak dari yang harus kita pahami, bahwa splicing itu ada namanya alternatif splicing. Jadi tidak serta-merta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu disambungkan secara berurutan. Kadangkala dia disambungkan misalnya 1, 2, kemudian bukan langsung 3, tapi 4, ataukah 4 ke 3, 3 ke 4, atau 5 ke 6, ataukah kalau saya perlihatkan di sini, di internet ya, di internet. Aduh, sorry ya. Nggak bisa keklik soalnya. Oh, nggak bisa ya, sorry. Saya jelaskan saya semoga paham ya. Misalnya segmen awal jadi alternatif splicing itu seperti ini. Pertama dia buat splicing yang alternatif splicing dapat menyebabkan kombinasi dari segmen ini yang berbeda. Misalnya kombinasi pertama itu berurut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kombinasi yang kedua adalah 1, 3, 4, 5, 2, 2, 6, 7. Seperti itu. Nah, kombinasi ini akan menghasilkan protein yang berbeda dari segmen yang sama karena urutan segmennya berbeda. Nah, di sini di poin D ini dia menekankan kalau ternyata di gambar di atas tadi yang DNA ini ketika mengalami transkripsi kemudian ada splicingnya, itu dia akan mengalami splicing untuk menghasilkan mRNA yang berbeda. Apa kebenaran ini atau salah? Ya, kita tinjau sedikit ya. Ini kan untai DNA. Nah, untai DNA ini kan akan ditranskripsi menjadi RNA, mRNA. Apakah mRNA ini yang sebelum splicing ini kan 1 dulu, kemudian setelah splicing apakah menghasilkan mRNA yang berbeda? Tentu kalau kita lihat di sini, kalau kita perhatikan gambar ini segmennya, kita sudah tebak sebenarnya bahwa ada terjadi splicing di sini di proses transkripsi sehingga dia menghasilkan mRNA yang berbeda. Lalu mRNA yang berbeda ini menghasilkan protein yang berbeda. Namun ternyata beberapa mRNA ini punya segmen yang sama. Artinya ternyata beberapa mRNA ini punya bisa menyandikan protein yang berbeda karena ada tumpan tindih. Ya, ada overlap ya. Kalau di sini bagian awal kan ada terjadi ORF-nya yang tumpan tindih. Karena daerah ORF ini tumpan tindih, sehingga tentu pada saat translasi berbeda pula awal di mana translasi tadi. Misalnya di sini bagian segmen ini ya, ini kan ORF-nya berbeda sama E1A ataukah EIA ini kan berbeda. Ini posisi awal start codonnya dengan ini, dengan IXK ataukah A1X ini kan berbeda, sehingga nanti dia berbeda protein yang dihasilkan. Ingat, ORF itu berkaitan dengan gen yang posisi gen seperti itu. Jadi kalau kita kembali ke poin D ya, tentu benar. Tentu ada splicing untuk menghasilkan mRNA yang berbeda. Itu mungkin bisa saya jelaskan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika ada kekeliruan, silahkan di komentari. Silahkan memberikan tanggapan. Bisa di WA. Bisa hubungi saya lewat email, lewat
kontak WhatsApp dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jangan lupa sebelum beraktivitas sarapan ya.